Ya, kita berlapang dada. Kalau bapaknya, kita lapang dada, terima. Siapkan diri kita untuk menerima curahan hatinya anak perempuan tak? Ibu, siapkan diri kita untuk menerima curahan hatinya anak laki-laki tak? Karena akan seperti itu, dan memang akan sebaiknya seperti itu. Maka yang dianjurkan Rasul, idza balagot, yang dimaksudkan seperti apa? Kita bisa lihat, kalau anak gadis tak sudah putar-putar di depan cermin tanpa sebab, senyum-senyum sendirian di bawah pohon coklat, oh ini sudah ada yang mengganggu pikirannya ini. Kita panggil baik-baik sebagai bapaknya, sebagai pamannya, sebagai lelaki tertua, muhrim hakiki daripada anak tersebut. Mungkin dia malu kalau dengan bapaknya sendiri, atau dengan omnya, saudaranya bapaknya, dengan pamannya. Maka kita ajak. Untuk apa? Tabe, hadis ini mengajarkan kepada kita semua untuk kemudian membimbing mereka, bukan apa ya? Kita memberikan batasan yang tidak menjadikan itu solusi. Jangan terlalu dipingit tapi tidak ada solusinya. Maksudnya bagaimana? Kalau kita pingit dan tidak memberikan solusi, jangan sampai dia lewat pintu belakang. Maka kita buka, ya, kita buka ruang untuk kemudian berkomunikasi dengan dia. Yang perempuan banyak cerita tentang laki-laki kepada pamannya, kepada bapaknya, saudara lelakinya atau siapa. Kenapa? Iya tu anu mutandai muane to daya. Saya ulangi, iya tu anu mutandai muane to daya. Baru dia lihat sosoknya, oh iya nak cocok sama itu. Baru dilihat. Kenapa? Kalau kita perempuan yang mau mengambil kesimpulan tentang laki-laki, ya, ditakutkan kita hanya melihat dari sisi luarnya saja, face-nya saja, atau penampilan casingnya saja. Maka inilah yang dikatakan tahap ta'aruf, perkenalan. Undang dia datang di rumah tak. Kalau dia sudah berani datang di depan rumah, datang ke rumah kita, dia berani di depan bapak kita sambil kemudian memperkenalkan dirinya, ini pertanda kesungguhan. Beda cinta, beda suka. Hari ini Masya Allah, ya, karena mungkin terlalu bapernya kita tidak tahu membedakan antara orang yang cinta dengan orang yang suka. Sore-sore kita dapat message, kita dapat WA atau apa. Ada orang yang kita mau menilai apakah orang itu suka sama kita atau cinta sama kita. Dia hari Sabtu kemudian dia WA. Ya, bolehlah mungkin panggil adik dan sebagainya. Dek, ada siapa sekarang di kos-kosan? Lebih-lebih kalau anak gadis tak kos-kosan dekat kampus. Dek, ada siapa sekarang di kos-kosan? Kalau dibalasnya tidak ada siapa-siapa. Kalau dia cinta sama kita, maka dia katakan, ternyata hari ini saya harus menjadi security di luar kos-kosan sana. Takut kalau ada laki-laki nakal yang mengganggu kamu. Ini berarti dia cinta sama kita, dia mau menjaga marwah dan harga diri kita. Tapi kalau suka, dia bilang, kesempatan. Kan begitu. Bedakan suka dan cinta. Kalau dia cinta sama kita, sore-sore hari Sabtu, dia kirim WA, Dek, ada siapa di rumah, ada siapa di kos-kosan. Ada bapak pulang, datang dari kampung bawa pisang. Oh, kasih tahu ke bapak, saya mau ke situ sekarang. Berarti ini orang yang gentleman. Berarti ini orang yang cinta sama kita. Kenapa? Dia mau menemui kita ketika ada muhrim hakikinya kita. Ketika ada bapaknya, ada pamannya kita, atau ada saudara laki-lakinya kita, berarti dia mencintai kita. Kenapa? Karena menjaga marwah dan harga diri kita. Bolehkah kemudian satu orang laki-laki yang suka sama perempuan ngajak traktir makan ataupun ngajak nonton bioskop dan sebagainya? Boleh. Dengan catatan datang ke rumahnya, ajak bapaknya. Ya, kita ajak bapaknya. Om, saya lagi dapat rezeki ini. Ada lesehan rumah makan baru dibuka di sana. Boleh saya ajak kita, Om? Oh iya. Kalau bapaknya mau, baru terus kasih tahu. Tapi boleh enggak? Iya. Fulana ikut sama kita. Kita ajak bapaknya, nanti bapaknya ajak anaknya. Artinya apa? Kalau memang kita gentleman, silahkan saling tatap-tatapan. Silahkan saling pandang-pandangan. Silahkan saling tembak-menembak di depan bapaknya perempuan.
Ya, ya isang amuan itu. Kemudian, bolehkah kita ajak nonton? Boleh. Yang diajak nonton adalah bapaknya. Setelah itu kalau bapaknya boleh enggak ajak si fulana? Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian akan datang keberkahan. Karena dengan sebab keberkahan itulah nantinya kemudian kita akan sama-sama bergandengan tangan berangkulan sampai di jannah. Perlu kita waspada, perlu kita hati-hati, terutama mungkin lebih parah lagi kalau laki-laki. Ya. Saya wallahu alam hari itu belum dekat dengan ulama, tetapi memang ada betikan di dalam hati. Kalau anak laki-laki tak bagus memang dekat sama ibunya. Wallahu a'lam, mungkin karena saya terlalu dekat dengan ibu saya sampai saya ahli dalam masak. Mungkin kalau yang gadis-gadis di sini, bahkan ibu-ibu, saya mau tanding-tanding masak, Bu. Iya. Mungkin tidak tahu ke masak udang Sprite pakai bawang bombay ataupun juga tom yum Thailand dan sebagainya. Kemarin kami dari Islamabad ya buat chapati. Jadi setiap keluar negeri mengambil resep dari luar negeri. Saya rasakan, oh ini karena saya dulu dekat dengan ibu saya. Pulang sekolah langsung minta, Bu, Mak, bisa enggak saya temani di dapur? Kadang ibu saya marah, bukan pekerjaannya laki-laki. Tadi zaman nemuan itu, apa tuh udah mulai itu? Saya bilang, tidak, alamat cerita nak. Ya, cerita tuh udah metumai bayi ini anu iporai. Dengan demikian nanti kita bisa tahu seleranya ibu kita seperti apa. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa perlu dibangun seperti itu? Kita mau hargai mereka. Kita mau hargai ibu dan bapak kita, dan kita mau buktikan bahwasanya kita amat sangat cinta kepada mereka. Dan sekali lagi tabe, jangan kita tipu ibu bapak tak. Banyak hari ini tanpa sadar kita tipu ibu bapak tak. Kenapa saya katakan kita tipu? Di depannya kita katakan kita sayang dan cinta kepada mereka. Tapi sudahkah benar kita sayang dan cinta kepada mereka? Sayyidina Umar menganjurkan kepada kita semua, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hari ini untuk adik kita, anak kita, saudara kita, dan kita semua sebenarnya diajak untuk muhasabah. Diajak untuk bernostalgia. Kita kenang masa-masa lalu bersama ibu dan bapak kita. Bahwasanya dia adalah orang hebat yang sudah Allah lahirkan, yang sudah Allah hadirkan di kita, yang sudah Allah hadirkan dalam hidupnya kita, ibu dan bapak kita. Di mana letak hebatnya dia? Masya Allah, saya mau mengajak kita ini untuk sama-sama bernostalgia. Jangan kita bilang nama tua mo deng ngomong poku, tatta iya deng tumatuatta, moi deng mopo, tatta iya deng tumatuatta. Yang mulia, kalau kita memejamkan mata, merenung, menengok ke dalam hati, insya Allah ternyata dekat sekali itu mamata. Dekat sekali. Bahkan, Masya Allah, ibu kita yang sudah meninggal sekalipun, suaranya tidak pernah bisa hilang di telinga kita. Panggilan sayang, cinta sederhana dari ibu kita, bahasa sederhana, anakku sayang, anakku cantik, anakku hebat. Itu saja bicaranya, tapi Masya Allah, mampu membangun karakter kita, mampu membangun jiwa kita, sehingga kemudian kita bisa berdiri tegak dan tegar dalam syariah dan sunnah. Saya mengajak kita untuk nostalgia. Lebih-lebih kalau sudah yang berumur, seumuran saya, apalagi yang lebih tua. Ya, masa-masa dulu waktu kita kecil, umur 3-5 tahun, pernah sekali kita kena sakit ataupun panas demam tinggi step, mata tinggi dibilang orang. Apa yang terjadi? Saya ajak kita untuk nostalgia. Ternyata pagi itu ibu kita berangkat ke kebun mengambil sayur segar. Pagi itu ibu kita ke kali untuk cuci pakaian. Mungkin jarak dari rumah dengan kebunnya sedikit agak jauh, sampai butuh waktu 1-2 jam. Ternyata ketika kita yang bayi saat itu masih kanak-kanak sedang asyik bermain dengan kakak-kakak kita, yang kemudian kita jatuh menjadikan kita kena demam panas tinggi step. Apa yang terjadi? Satu rumah jadi panik. Seisi rumah jadi panik, tidak tahu kemudian bagaimana untuk mencarikan solusi jalan keluar kepada si kecil ini.